Jamin Ginting, kalau kita misalnya melihat kasus-kasus penodaan agama, penistaan agama, begitu ini bukan yang pertama. Ada beberapa rentetan sejarah kasus-kasus yang lain. Cuma memang tidak terekspos begitu. Menurut Anda apa yang membedakan sebenarnya dari kasus-kasus sebelumnya dan kasus Ahok ini? Kalau saya lihat sih kasus sebelumnya, saya ambil contoh kutipan kasus Syiah di Sampang gitu ya. Terus kasus-kasus surga Eden itu yang dulu Lia Eden ya? Lia Eden dan segala macam itu, dan itu kelihatannya mereka lebih kepada mengenai tata cara mereka yang beragama, berkeyakinan yang bertentangan dengan mainstream itu agama mayoritasnya. Jadi lebih kepada kelompok-kelompok. Tetapi kalau ini kan personal, ya, dalam arti personal artinya seorang Ahok yang tidak mengajak orang untuk meyakini keyakinan agamanya, begitu. Artinya dia tidak punya agama baru, begitu. Jadi Ahok bukan menciptakan agama baru yang bertentangan, tetapi lebih mengarah perilaku personal yang dianggap perilaku itu mengarah kepada penodaan atau penistaan agama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita ketahui Pak Ahok ini kan banyak kebijakan-kebijakannya yang banyak, tentu mungkin ada beberapa orang yang tidak begitu sejalan dengan pemikirannya, sehingga dalam priorisasi pemilihannya sebagai pemimpin di DKI mungkin ada beberapa pihak yang kurang setuju terhadap cara-caranya dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi ini menjadi menarik karena dalam masa pemilu ini ada beberapa yang ingin dia tidak terpilih kembali. Ada momentum pemilu juga yang mempengaruhi kenapa kasus ini begitu disorot begitu ya. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi atas kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, dan kali ini sudah bersama saya pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi, Bung Jamin Ginting. Pagi, Mbak. Kali ini masih lanjutan pemeriksaan saksi dengan saksi-saksi yang kemarin belum sempat hadir begitu, dan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini ada saksi pelapor juga begitu. Sejauh mana kemudian kekuatan hukum untuk lanjutan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kali ini menurut Anda? Ya, saya kira apa yang sudah dihadirkan pada sidang keempat kemarin menunjukkan bahwasannya JPU masih menghadirkan saksi-saksi yang melihat tetapi tidak secara langsung berada pada tempat kejadian perkara. Sehingga kalau menurut saya ini merupakan bukan saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri kejadian tersebut, tetapi dia melaporkan karena ada unggahan video dari Pemkot Jakarta, DKI, lalu itu yang dilaporkannya. Jadi dia melihat melalui suatu media perantara. Nah, ini justru yang akan jadi dia tidak melihat suasana, keadaan batin seseorang atau keadaan yang sebenarnya terjadi di sana. Saya kira nanti hakim bisa menilai ini, apakah keterangan ini menjadi kuatnya atau tidak kuat. Karena dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim juga harus melihat apakah saksi tersebut melihat sendiri, mendengarkan sendiri, dan mengalami sendiri. Selalu juga saksi harus melihat bagaimana persesuaian antara keterangan-keterangan para pelapor tadi. Jadi kalau ada persesuaian antara pelapor 1, pelapor 2, dan pelapor 3 dan 4, maka ini juga bisa diterima sebagai suatu kesaksian. Lalu dia harus melihat keadaan hidup. Ya, jadi ada faktor saksi dengan keadaan hidup orang tersebut. Apakah keadaan hidup orang tersebut benar-benar bisa menunjukkan bahwasanya keterangannya itu bisa dipercaya atau enggak. Makanya kemarin saya katakan kalau sampai penasihat hukum mempertanyakan latar belakang seseorang saksi ini yang berafiliasi dengan partai politik tertentu atau dukungan terhadap calon tertentu, nah ini juga akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk menilai kualitas daripada kesaksiannya. Apakah hanya ini sebatas emosional yang dia ambil dari suatu kesimpulan karena ingin mendukung partai-partai atau orang-orang tertentu, atau memang benar-benar dia mengalami, melihat, dan mendengarkan sendiri. Jadi hakim akan memilah-milah mana yang menjadi keterangan yang sifatnya emosional, yang tidak bisa dapat diterima, yang tidak ada kaitan dengan perkara, mana yang benar-benar menunjukkan bahwasanya keterangan ini bisa digunakan dalam persidangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut.
Ya, jika melihat pada review saksi-saksi dan latar belakangnya pada minggu lalu memang seperti yang tadi Bung Jamin katakan ada beberapa ketidaksesuaian identitas misalnya dan juga fakta-fakta latar belakang itu. Artinya dari uraian-uraian tadi kecenderungan itu sebenarnya lebih meringankan atau memberatkan? Kalau hakim kan melihat bagaimana keterangan itu bisa diambil sebagai dasar untuk membuktikan perbuatan daripada terdakwa ini. Nah, untuk membuktikan itu perlu dibuat adanya saksi yang menguatkan. Tetapi kalau nanti keterangan daripada saksi pelapor yang dilihat tidak memberikan kekuatan untuk meyakinkan hakim bisa memutuskan bersalah, maka hakim tidak bisa mengambil itu sebagai dasarnya untuk meyakinkan dia untuk memutuskan. Karena dalam pasal 183 KUHP itu acara mengatakan hakim hanya dapat memutuskan orang telah melakukan tindak pidana jika menemukan dua alat bukti berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan. Kalau hakim tidak yakin terhadap keterangan yang disampaikan pelapor tadi karena didasarkan cara hidupnya, latar belakangnya, dan alasan-alasan dia menyampaikan keterangan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat, maka hakim tidak bisa menjadikan dasar dasar dia untuk bisa menjadikan itu sebagai dasar keyakinannya. Kalau dia tidak berkeyakinan, maka kesaksian itu dikesampingkan. Dikesampingkan artinya tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum orang. Kalau dari saksi-saksi satu pun tidak ada yang memberi keyakinan, berarti tidak cukup alat bukti untuk membuktikan orang melakukan tindak pidana. Alat bukti apa lagi yang nanti bisa menjadi kekuatan untuk kemudian membuktikan itu yang bisa dipertimbangkan oleh hakim selain saksi-saksi? Nah, kita tahu pasal 184 itu itu sudah sangat jelas dikatakan saksi yang sekarang, lalu nanti ada ahli, ada surat, ada nanti petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, jadi setelah ini nanti kan ada ahli. Setelah ahli nanti ada surat-surat sudah disampaikan dalam BAP, lalu nanti ada petunjuk. Kalau petunjuk itu kan kewenangan daripada hakim ya, dinilai dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat, baru nanti keterangan terdakwa. Jadi pada sampai saat ini kelihatannya saksi daripada pelapor yang harusnya nanti akan ada hadir saksi fakta ya yang hadir di sana, harusnya JPU itu menghadirkan untuk menguatkan dakwaannya begitu, baru nanti ada ahli. Jadi itulah yang kira-kira harusnya dihadirkan untuk bisa menerangkan, memberi keyakinan bagi hakim, oh ya benar, dari keterangan saksi-saksi ini, dari ahli-ahli ini, surat, sehingga dia mengambil suatu petunjuk bahwasanya ada persesuaian antara suatu perbuatan orang ini dengan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam. Tetapi kalau saksi-saksi sendiri tidak bisa memberi keyakinan karena latar kehidupannya, karena ada apa yang diucapkan tidak berdasar, ya hakim bisa menyampingkan keterangan-keterangan tersebut. Baik, tahan dulu Bung Jamin. Ya, itu tadi pemirsa adalah update 5 saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kelima Basuki Cahayapurnama pada hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan ketika tadi kita juga melihat bagaimana laporan Marcelina Gita, Bung Jamin Ginting, kali ini ada proses yang berbeda, yaitu tentang aturan peliputan media. Saat ini terbuka terbatas, artinya saat ini rencananya masih bisa begitu sebagian dari media untuk tetap masuk tanpa membawa kamera. Dan televisi sendiri hanya mengambil sekitar 10 menit sebelum sidang dimulai. Menurut Anda ini sudah pas atau belum dibandingkan yang pekan lalu? Pada intinya kita katakan bahwasannya ini kan terbuka untuk umum. Artinya semua orang berhak untuk meliput dan melihat dan mendengarkan keterangan. Tetapi demi menjaga keamanan dan ketertiban, maka ada aturan yang diberlakukan pada saat ini. Yang kedua, permasalahan liputan oleh awak media. Dalam kesaksian, dikhawatirkan orang yang memberi kesaksian akan didengarkan oleh saksi lainnya, sehingga hakim justru meminta supaya jangan real time, supaya nanti orang yang di luar, saksi yang di luar nanti bisa melihat apa yang diucapkan oleh saksi yang sebelumnya. Jadi kalau untuk real time mungkin kita setuju, karena nanti ada persesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya. Tetapi untuk peliputan saya kira diserahkan saja. Artinya biarkan saja untuk peliputan tetapi tidak real time. Artinya bisa disiarkan keesokan harinya. Toh juga nanti pengacaranya atau jaksa penuntut umum juga membuat dokumentasi sendiri, karena mereka pasti merekam pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang ada. Jadi saya kira
masih ada satu hal yang justru media harus diberi kesempatan untuk meliput secara mengambil gambar, tetapi tidak boleh disampaikan secara live atau real time pada saat sidang sedang berlangsung, tapi bisa disiarkan atau dokumentasi bagi awak media untuk hari-hari yang berikutnya untuk diperdengarkan, karena ini kan sudah konsumsi publik ya, publik sangat pingin sekali untuk melihat bagaimana keterangan orang-orang yang disampaikan itu. Jadi bisa saja artinya publik merasa kecewa kalau tiap hari dia ingin tahu tapi tidak diberi kesempatan untuk bisa melihat apa yang terjadi pada saat itu ya, bukan real time tapi nanti bisa dilihatnya di kemudian hari. Nanti kita masih akan melihat apakah mungkin masih konsisten begitu aturan yang diberlakukan untuk hari ini khususnya bagi peliputan media, karena ini sidang belum dimulai, sekitar pukul 9 nanti rencananya sidang baru akan dimulai. Lalu kemudian dengan melihat berbagai macam prosedur dan juga tata cara yang sudah berlangsung dari sidang pertama sampai dengan kelima pada hari ini, Bung Jamin, menurut Anda itu nanti proses hukumnya akan selesai memakan waktu yang lama tidak? Jangan-jangan nanti seperti sidang Jessica lama sekali begitu? Ini kan sudah sidang yang kelima. Dengan saksi yang puluhan banyak sekali ya? Saksi yang kelima ini kita baru diperlihatkan tentang saksi pelapor. Pelapor ini artinya setiap saat orang bisa melaporkan, termasuk pengacara ya. Ada seperti saya, pengacara bisa juga melaporkan, tetapi kan pengacara tidak boleh diminta keterangan di depan persidangan karena walaupun dia bisa melapor tapi dia tidak mempunyai kualitas untuk sebagai saksi. Nah, makanya saya katakan tadi ini baru saksi pelapor. Nanti saksi pelapor mungkin jaksa penuntut umum harus menghadirkan juga saksi fakta. Kita tidak tahu berapa jumlah saksi fakta. Lalu ada keterangan ahli. Setelah keterangan ahli baru nanti prosedur tentang tuntutannya sendiri. Jadi saya kira sampai dengan pemilihan Pilkada DKI mungkin ini belum juga selesai diputuskan kalau menurut prediksi saya, kecuali kalau hakim menilai harus diputuskan sebelum pemilu DKI, mungkin setiap seminggu mungkin bisa sampai 3 kali sidang baru bisa sampai pemilu DKI, karena kita tahu Februari kan sudah ada prosedur pemilihan umum. Yang satu lagi yang perlu saya komentari tadi mengenai saksi tadi di pasal 185 di angka 6 huruf D itu jelas dikatakan saksi itu harus dilihat cara hidup dan kesusilaannya, ya. Saksi serta segala sesuatu pada umumnya yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Jadi mempengaruhi dapat keterangan itu dipercaya, dipengaruhi apa? Nah tadi kebetulan Pak Ahok cerita tentang dia advokat, bukan advokat, lalu dia bilang pernah ada afiliasi pendukung partai tertentu. Nah ini kan sebagai bahan pertimbangan akhirnya nanti bagi hakim untuk menilai bahwasanya ternyata itu menjadi mempengaruhi dia untuk memberikan keterangan. Nah ini kita harus lebih seksama juga, artinya hakim pasti akan menilai saksi-saksi tersebut ada nggak kaitannya. Hakim bisa akan mencatat gitu. Jadi sebaiknya jangan sampai memberikan saksi yang mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi keterangannya. Kalau bisa ya orang-orang yang independen saja yang ada. Ini menarik sekali, Bung Jamin. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana kemudian kita mampu mengkategorikan dan juga menilai cara hidup, saksi itu latar belakangnya seperti apa, dari kebiasaan, bagaimana cara menilainya dari sisi hukum itu sendiri. Kita akan bahas lebih lanjut, namun kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Breaking News Metro TV.